Para prajurit Tu Fei dan Blood Halberd datang jauh-jauh dari Broken Star City. Tujuan mereka jelas, membalas dendam untuk Tu Feng. Xian dan Fei Lan adalah target misi ini. Xian sedang dalam momen kritis untuk memahami wilayah kekuasaannya. Jika dia terganggu dan terbangun dari kultivasinya, akan sulit baginya untuk memasuki wilayah niat itu untuk kedua kalinya. Di mata Fei Lan dan Katuo, Xian telah melakukan banyak hal untuk mereka. Sudah waktunya untuk membalas budinya. Karena itu, mereka bangkit dan menghadapi Tu Fei dan Blood Halberd-nya. Meskipun wilayah kekuasaan dan kekuatan mereka lebih rendah, Fei Lan dan Katuo tidak pernah berpikir untuk mundur. Mereka tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Xian dan pergi. Itu karena Xian adalah harapan mereka. Selama Xian masih hidup, selama Xian bisa menjadi lebih kuat secara bertahap, selama mereka menempuh jalan yang sama seperti Xian, mereka akan menerima manfaat yang sangat besar. Setelah satu pertempuran, mereka akan mengumpulkan sejumlah besar energi dan memurnikan altar jiwa mereka pada saat yang sama. Setelah mereka merasakan manfaat yang tak terlukiskan ini, mereka tidak pernah ingin mengabaikannya. GRRRR. Katuo meraung seperti binatang buas yang marah. Tiba-tiba dia melayang ke udara. Katuo melepaskan domain dewanya. Energi kekacauan muncul, menumbangkan pepohonan di sekitar mereka. Mereka berputar-putar di sekitar domain dewanya bersama dengan batu-batu yang hancur, kayu gelondongan, rumput, pasir, dan kerikil. Mereka tampak seperti gerombolan ikan, bergerak di sekitar Katuo. Aliran energi kekacauan yang ganas meluas dari Katuo. Ledakan, 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 batu-batu dan pohon-pohon meledak. Area tempat Katuo melayang tampaknya hancur. Energi kekacauan memutarbalikkan segalanya. Tidak ada satupun prajurit Blood Halberd yang menemani Tu Fei telah mencapai alam dewa ethereal. Mereka semua berada di langit ketiga alam dewa raja dan alam dewa asli. Salah satu dari mereka berada di langit ketiga alam dewa asli, yang satu tingkat lebih tinggi dari Katuo. Namun, ketika Katuo melepaskan kekuatan kekacauan Upanishad-nya, kekuatannya yang terpelintir menyapu area tersebut, memengaruhi semua prajurit Blood Halberd. Seketika, mereka merasakan perasaan terdistorsi yang memutarbalikkan jiwa dan pembuluh darah mereka, menjerat mereka. Ketika mereka mendesak energi mereka, rasanya seperti seseorang menggunakan jarum untuk menusuk tubuh mereka. Sama seperti Leona, Katuo sekarang dapat menyelamatkan satu level dan menyerang yang lain. Seorang prajurit langit ketiga dari alam dewa asli tidak benar-benar menakutkan di matanya. Dia percaya bahwa dia bisa mengalahkannya. Tu Fei tidak punya waktu untuk mengurus Katuo karena dia terlalu sibuk melawan Fei Lan, lawannya. Fei Lan juga memiliki kapasitas untuk melompati level dan melawan prajurit alam yang lebih tinggi. Itu adalah pertama kalinya dia menunjukkan luas etherealnya. Jauh di langit, dunia dengan udara abu-abu gelap dan buram muncul, yang tampak seperti jurang gelap yang menyeramkan. Jurang ini membawa keinginan yang dapat menghancurkan segalanya. Dunia ini tidak memiliki danau atau gunung. Tidak ada fauna atau flora, tetapi udara korosif abu-abu. Karena area ini dapat merusak segalanya, tidak ada yang lain di dunia Fei Lan. Sepertinya dunia ini tidak akan pernah memiliki makhluk hidup. Luas ethereal abu-abu perlahan turun ke Fei Lan, menyelimutinya sepenuhnya. Luas ethereal Tu Fei memiliki tornado seperti kolom asap yang mengkhawatirkan yang menonjol ke awan. Aura mereka keras dan brutal seolah-olah mereka dapat menghancurkan segalanya tidak peduli seberapa kerasnya. Luas ethereal Tu Fei bertabrakan dengan luas ethereal Fei Lan. Luas ethereal Fei Lan tidak hancur. Luas etherealnya yang kosong tetap sama setelah tornado menyerang dunianya. Tidak ada apa-apa. Apa yang harus dihancurkan? Tornado Tu Fei dikendalikan oleh kekuatan Upanishad dan jiwanya. Setelah jatuh ke dalam ethereal extend Fei Lan, tornado itu bergerak seperti badai petir. Namun, dengan berat hati mereka menyadari bahwa tornado itu tidak dapat menghancurkan apapun. Pada saat yang sama, energi tornado itu perlahan-lahan terkuras. Ketika Tu Fei menemukan anomali ini, tornado yang diciptakannya oleh energi jiwanya berubah menjadi ketiadaan di ethereal extend Fei Lan. Tu Fei tiba-tiba muncul di dunia nyata. Sebuah tornado menopang tubuhnya dan dia bangkit. Dia memucat dan secercah ketakutan melintas di matanya.
Dia tiba-tiba menyadari bahwa mustahil menggunakan Ethereal Extend alamnya yang lebih tinggi untuk menghancurkan Ethereal Extend Veilan dengan paksa. Ethereal Extend Veilan dihasilkan oleh kekuatan anehnya Upanishad. Karena kemampuannya yang korosif, tornado itu tidak takut dengan serangan energi apapun. Tu Fei tidak dapat memanfaatkannya. Sebaliknya, energinya tidak teratur dan dia harus menghabiskan sejumlah besar energi. Dia mulai mengubah pendekatannya. Beralih dari menggunakan alam, ia mulai menggunakan energi untuk menyerang. Energi kematian dan kehidupan bergantian muncul di tepi hutan. Veilan dan Katuo telah menggunakan semua kemampuan terbaik mereka. Mereka tampak tidak takut kelelahan seolah-olah mereka dapat pulih segera setelahnya. Mereka menghabiskan energi secara besar-besaran untuk memanfaatkan lebih banyak waktu bagi Xian. Ada pertempuran. Dari ribuan mil jauhnya, alis seorang pria kekar bersisik hitam berkedut, mendesis. Mata Wulan berbinar. Ia memejamkan mata untuk merasakan. Di sana, kita akan segera melihat anak itu. Aku senang. Jika ia anggota suku iblis abadi, anggota klan iblis kita, Tuan akan gembira karena ia akhirnya memiliki seseorang yang termasuk dalam jenisnya sendiri. Bagaimana kalau dia tidak mau mengikuti jejak klan iblis kita? Tanya salah satu dari mereka. Kita hanya perlu menjelaskan diri kita sendiri dan mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Kurasa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Wulan terkekeh. Reputasi master kita dapat mengguncang seluruh Agate Star Area. Selama dia tidak bodoh, dia akan tahu betapa hebatnya kesempatan ini. Ya, benar, kedua pria berotot bersisik hitam itu mengangguk, menunjukkan persetujuan mereka. Ketiganya tersenyum, terbang lebih cepat. Mereka tampak santai seolah-olah mereka tahu bahwa tidak banyak pasukan di Broken Starfield yang memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Mereka yang cukup kuat untuk melawan mereka tidak akan menyebabkan perselisihan dengan mereka karena kekuatan mereka yang besar. Mereka memiliki kepercayaan diri ini. Meskipun mereka berada di Broken Starfield, jarak 1000 mil hanya sekejap mata bagi para ahli di level mereka. Lihat, itu mereka. Mata Wulan berbinar. Dia mengenali Veilan dan Katuo. Ah, mereka memiliki kekuatan khusus Upanishad. Teriak seorang pria iblis. Veilan dan Katuo berjuang untuk melawan kekuatan ini. Situasi Veilan lebih baik. Dia tampak tenang. Namun, saat dia menggunakan energinya, dia tampak sedikit lelah. Katuo memiliki darah di sekujur tubuhnya. Dia memiliki tekanan yang lebih signifikan. Dia tidak hanya berhadapan dengan ahli langit ketiga alam dewa asli, tetapi dia juga harus berhadapan dengan 10 prajurit lainnya. Tenaga mereka terbatas. Pada saat ini, Katuo hampir kelelahan. Di bawah pengepungan lebih dari 10 prajurit, sungguh ajaib bahwa dia mampu bertahan sampai sekarang. Oh, masalah. Wulan mengerutkan kening dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, jangan buang waktu lagi. Orang-orang bersisik hitam mengangguk. Mereka menyerbu ke depan, bergerak langsung ke Katuo. Sama seperti dua serigala lapar yang memasuki padang rumput domba, begitu kedua pria iblis itu tiba, para prajurit Blood Halberd merasa seperti gunung-gunung besar baru saja menghancurkan mereka. Tubuh dewa mereka retak dan kemudian meledak, mengirimkan darah dan daging kemana-mana. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tubuh dewa mereka ditekan dan diledakkan, altar jiwa mereka terbang menjauh. Para prajurit Blood Halberd selemah domba di mata mereka. Mereka meledak seolah-olah yang lain mematahkan cabang pohon kering. Katuo ketakutan. Dia menenangkan diri, mengamati sekeliling. Dia tidak menemukan siapapun kecuali altar jiwa yang mengambang. Altar jiwa itu ragu-ragu sejenak. Mereka begitu ketakutan, terbang menjauh dengan segera, tidak berani meninggalkan kutukan. Mereka menghilang tak lama kemudian. Wow, itu cepat sekali, tawa seorang prajurit bersisik hitam. Sisik-sisik di tubuhnya bergetar. Dia tampak sekuat Demogorgon berbaju besi hitam. Wulan bergerak cepat, berdiri di dekat lokasi pertempuran. Dia melirik Katuo. Katuo merasa dingin. Dia melangkah mundur. Dia takut, tetapi dia siap untuk lari kapan saja. Dia mengenali Wulan. Wulan awalnya sedang mengumpulkan rumput abadi. Melihat Xian, dia berpikir bahwa situasinya tidak berjalan baik, lalu melarikan diri. Sepertinya Xian telah menempati rumput itu, dan Veilan serta Katuo adalah rekan-rekannya dalam kejahatan.
Awalnya, Katuo mengira mereka datang untuk membalas dendam. Aura perkasa dari dua prajurit bersisik hitam itu sudah cukup untuk menaklukkannya. Karena dia tahu bahwa yang lain kuat, Katuo ketakutan dan cemas. Kami di sini bukan untuk merepotkan kalian, Wulan tersenyum, wajahnya alami, di mana anak itu? Orang yang mengambil rumput abadiku. Apa yang kau inginkan? Katuo menggigil, menggertakkan giginya. Jangan tegang. Kami tidak bermaksud jahat. Wulan terkejut. Merenungkan sejenak, dia berkata, untuk menunjukkan niat baik kita perlu melakukan sesuatu. Oke, bergerak. Dia mengangguk kedua pria kekar bersisik hitam itu. Mereka mengerti, menyerbu pergi seperti pedang hitam besar yang menusuk Tu Fei. Tu Fei merasakan perasaan tidak aman yang intens. Dia tidak berlama-lama, menjauh dari lokasi pertempuran. Hanya dalam sekejap, dia telah pindah 1000 mil jauhnya. Ketika dia melihat bawahannya mati, dia tidak terburu-buru pergi karena dia ingin tahu identitas dan tujuan siapa yang membunuh mereka. Namun, melihat yang lain mengambil tindakan, dia tahu bahwa dia tidak akan punya kesempatan. Dia membuat keputusan cepat untuk melarikan diri. Orang-orang bersisik hitam itu bertukar pandang dan kemudian menyeringai. Orang-orang dari Broken Starfield licik dan mereka punya akal sehat. Mereka pandai melarikan diri. Ya, di tempat ini di mana pertempuran terjadi setiap hari, melarikan diri ketika melihat prajurit yang lebih kuat tampaknya naluriah. Sepertinya dia beruntung. Dia melarikan diri. Kalau tidak, haha. Saat mereka berbicara, Fei Lan menyeka keringat di dahinya, menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Wulan dan Katuo tiba. Wulan tersenyum lemah. Bisakah kau memberi tahu kami di mana dia sekarang? Fei Lan dan Katuo bingung. Tepat setelah itu, mereka merasakan dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Xian tidak jauh dari mereka. Dia tinggal di hutan tepat di belakang mereka. Fei Lan dan Katuo berpikir bahwa yang lain bisa merasakannya dengan wilayah mereka, jadi mereka seharusnya tidak menanyakan keberadaannya. Keduanya kemudian menjadi skeptis. Namun, mereka merasakan dan menemukan aura Xian telah menghilang sepenuhnya. Hutan di belakang mereka tidak memiliki keributan aneh. Fei Lan dan Katuo ketakutan. Mereka bergegas terbang ke hutan, ingin memeriksa situasi di sana. Wulan dan dua pria bersisik hitam mengikuti mereka. Jauh di dalam hutan, energi kematian dan kehidupan tidak berfluktuasi lagi. Suasana di sana tidak berbeda dari luar. Namun, Xian tidak ada di sana. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang tertinggal untuk mereka rasakan. Dia seakan menghilang begitu saja. Jauh di dalam hutan, Fei Lan, Katuo, Wulan, dan dua orang lainnya mengernyitkan dahi mereka erat-erat, melepaskan kesadaran jiwa mereka, yang bergerak seperti pesawat ulang-alik yang mengamati dan mencari kemana-mana. Tempat ini tidak memiliki aura yang sunyi atau vitalitas yang kuat. Suasananya mirip dengan tempat manapun di Broken Starfield. Tidak ada yang tampak aneh lagi. Keributan kematian dan kehidupan tampaknya hanya halusinasi bagi Fei Lan dan Katuo. Berdiri di tengah hutan, Katuo dan Fei Lan sangat bingung. Kemana perginya Xian? Mereka bertukar pandang dan tidak bisa memberikan alasan. Kesadaran jiwa mereka tidak menemukan anomali apapun. Alis tebal Wulan berkerut, menatap Fei Lan dan Katuo dengan dingin dan skeptis. Kau bilang dia ada di sini. Kau tidak mencoba menipu kita, kan? Di mana dia? Dia ada di sana, Katuo tersenyum paksa, menggelengkan kepalanya. Ia menemukan domain niat di sini cocok untuk kekuatan Upanishadnya. Ia mempelajari esensi Upanishadnya. Kami takut yang lain akan mengganggunya. Itulah sebabnya kami keluar dan bertarung. Saat bertarung, kami tidak punya waktu untuk memeriksanya dan kami tidak melihat sesuatu yang aneh. Apakah yang lain menangkapnya? Salah satu pria bersisik hitam ragu-ragu. Jika mereka masih memiliki seorang prajurit alam dewa ethereal, orang itu bisa menghindari indramu untuk menculiknya saat kau bertarung. Tidak mungkin. Fei Lan mendengus, wajahnya tegas. Dengan kekuatan halus Upanishad milik Xian, kehati-hatiannya, dan kemampuannya, tidak akan mudah untuk menangkapnya. Wulan dan kedua pria bersisik hitam terkejut karena mereka tidak tahu di mana Fei Lan mendapatkan kepercayaannya. Secara akal sehat, seorang prajurit langit pertama alam dewa asli tidak akan mampu melawan seorang ahli alam dewa ethereal.
Menghadapi lawan seperti itu, saat Ethereal Extend menyambarnya, kekuatannya Upanishad akan terkekang dan dia tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Di mata mereka, bahkan jika Xian lebih kuat, dia tidak akan pernah bisa menghindari penangkapan dari seorang ahli Ethereal God Realm. Ya, itu benar. Dengan kekuatan misteriusnya, tidak banyak orang yang bisa menahannya hanya dalam sekejap. Katuo mengangguk. Wilayahnya lebih rendah dari kita, tetapi dalam pertempuran sampai mati, akulah yang akan kalah. Kata Katuo dengan tegas. Kemudian, Wulan dan kedua pria bersisik hitam itu bingung. Dia pasti telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Fei Lan merenung sejenak. Dia tampaknya memahami sesuatu. Dia duduk bersila, menyipitkan matanya. Dia tidak keberatan dengan hal lain. Katuo tiba-tiba tersenyum, itu benar. Domain niat di area ini ditinggalkan oleh pendahulu itu. Tentu saja, dia tidak akan menyakiti Xian, dia hanya akan memberinya keuntungan. Kemudian, Katuo juga duduk, bersantai. Mereka memutuskan untuk menunggunya di sini. Wulan dan dua pria kekar bersisik hitam itu merasa skeptis. Namun, melihat Fei Lan dan Katuo tidak berniat menjelaskan, ketiganya saling bertukar pandang, mengerutkan kening, lalu menunggu dalam diam. Waktu berlalu dengan cepat. Broken Starfield tidak memiliki matahari atau bulan. Hanya ada bintang-bintang cemerlang di kehampaan yang luas. Tanpa alat khusus, sulit untuk menentukan waktu yang tepat. Suatu hari, saat mereka berlima masih duduk dengan rapi, alis mereka berkedut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk untuk melihat tempat di bawahnya. Krek krek krek, pop pop, suara renyah aneh bergema dari bawah tanah yang dalam. Kedengarannya seperti sesuatu yang kaku telah pecah. Mereka semua mendengar suara itu dengan jelas. Mereka berlima tersentak. Dengan wajah serius, mereka melepaskan kesadaran jiwa mereka, merembes jauh ke bawah tanah. Ledakan krek, gemuruh-gemuruh. Mereka bergetar hebat seolah-olah mereka tiba-tiba dipukul oleh palu raksasa. Mereka bahkan terhuyung-huyung. Semakin dalam wilayah mereka, semakin parah kerusakannya. Saat kedua pria bersisik hitam itu berada di langit ketiga alam dewa halus, altar jiwa mereka terguncang hebat seolah-olah akan runtuh. Keduanya memucat. Mereka tidak banyak berpikir, segera memulihkan kesadaran jiwa mereka. Mereka tidak dapat menahan jeritan mereka. Wulan, Fei Lan, dan Katuo gemetar seolah-olah mereka mabuk. Mereka berjuang untuk menenangkan tubuh mereka. Mereka semua ketakutan. Kesadaran jiwa yang telah mereka kirim ke bumi telah kembali dengan energi sedingin es, mengalir langsung ke laut kesadaran dan tubuh dewa mereka. Mereka mendengar ledakan di kepala mereka sementara tubuh dewa mereka bergetar seolah-olah akan dirobek. Bahkan kalian tidak dapat menahannya. Katuo sangat takut. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia hanya menatap kedua pria bersisik hitam itu. Dua lainnya memiliki wajah getir dan takut. Mereka menatap tanah di bawah, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesis. Ada fluktuasi energi yang kuat di sana. Sangat kuat dan tidak terduga. Itu pasti sisa dari ahli alam dewa yang baru mulai. Astaga, getaran itu kembali melalui kesadaran jiwa kita. Terlalu menakutkan. Mungkin guru kita tidak sekuat itu. Mata indah Wulan menunjukkan rasa takut yang dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Lebih menakutkan daripada guru kita. Kurasa begitu, salah satu dari mereka mendesah putus asa. Meskipun guru kita perkasa dan kita telah mengikutinya selama bertahun-tahun, kita belum pernah melihat sesuatu yang sekuat ini. Orang yang telah meninggalkan energi seperti itu di tanah mungkin memiliki alam yang lebih dalam daripada guru kita. Mendengarkannya, Wulan tercengang. Dia terdiam beberapa saat. Yang mana, alam gurumu? Katuo bergumam dengan hati-hati. Langit kedua alam dewa yang baru mulai, Wulan memiliki rasa hormat yang dalam-dalam suaranya. Katuo menutup mulutnya. Dia memasang wajah serius karena ada kekaguman yang membara di matanya. Dia tiba-tiba mengerti lebih jelas. Keberadaan yang telah meninggalkan sisa-sisa di bawah tanah adalah orang yang mengolah kekuatan kematian Upanishad yang biasa muncul di Raging Flame Star Area dan merupakan anggota Bloodthirsty Scourge of Eight. Orang ini adalah seorang pendahulu di sekolahnya dan dia juga memiliki hubungan dekat dengan Xian. Sisa energi dari karakter seperti itu hampir menghancurkan dua ahli iblis yang tidak dikenal.
Mereka mengatakan bahwa orang ini bahkan bisa lebih kuat dari guru mereka yang merupakan seorang ahli di langit kedua alam dewa yang baru mulai. Jadi, apa alam yang luar biasa dari pendahulu ini? Katuo terkejut. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya sementara memiliki cahaya pelangi yang aneh di wajahnya. Dia benar-benar senang. Wulan dan dua pria bersisik hitam dapat melihat ekspresi anehnya. Mereka menatapnya dengan skeptis. Mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah itu penting bagimu? Tanya Wulan. Orang itu adalah pendahulu kita. Tentu saja, aku bangga dengan pendahuluku yang kuat. Katuo menyeringai. Lagi pula, dia membawa sesuatu yang baik untuk seniorku. Aku yakin seniorku berada jauh di bawah tanah. Kita sekarang harus menunggunya di sini. Mengapa kau ingin menemukan Xian? Feilan mengernyit saat dia menatap ketiga orang lainnya dengan jelas. Karena dia mengambil rumput abadi milikmu. Wulan menenangkan dirinya, tersenyum menawan. Kakak, aku ingin bertanya sesuatu. Astaga, kata Feilan datar. Apakah ada yang tidak biasa terjadi setelah dia mengambil rumput abadi? Tanya Wulan. Kedua mata pria kekar bersisik hitam itu juga berbinar, menatap Feilan. Tidak biasa. Feilan mengerutkan kening. Tidak ada. Bubur rumput abadi itu meresap ke dalam tubuhnya. Dia berkata bahwa itu bisa membantunya memadatkan lebih banyak darah iblis abadi atau sesuatu seperti itu. Wulan dan kedua prajurit bersisik hitam itu tercengang. Tubuh mereka menggigil karena gembira. Benar, dia salah satu rekan guru kita. Ya ampun, aku tidak menyangka kita akan menemukan seorang rekan dari ras tuan kita. Jika dia tahu tentang ini, dia akan sangat gembira. Dia telah mencari anggota klannya selama bertahun-tahun. Sayang sekali dia belum menemukan apapun. Jika dia tahu bahwa dia tidak lagi kesepian di area bintang Agate, dia akan menjadi gila. Ketiga ahli iblis itu terkejut dan senang. Mereka tertawa riang, wajah mereka gembira. Feilan dan Katuo bingung. Mereka bukan orang bodoh. Karena Wulan dan yang lainnya telah membantu mereka, mereka tahu bahwa para ahli itu bukanlah musuh mereka. Jadi, Feilan dan Katuo mengambil kesempatan dan mengungkapkan sedikit tentang Xian untuk memeriksa reaksi mereka. Pada saat ini, melihat tiga orang lainnya hampir tertawa bahagia, Katuo dan Feilan saling bertukar pandang. Entah mengapa mereka merasa takjub. Ketika Xian telah menyelesaikan penggantian darahnya, tubuh dewanya berubah. Mereka semua melihat bahwa Xian tidak memiliki wujud manusia pada saat itu. Entah bagaimana dia tampak mirip dengan klan dewa dari legenda. Feilan dan Katuo mengerti bahwa Xian masih menyimpan banyak rahasia yang tidak mereka ketahui. Hari ini, dari tim Wulan, mereka akhirnya memastikan satu hal, perubahan Xian mungkin mirip dengan orang lain dan orang itu kemungkinan adalah salah satu rekannya. Karena yang lain tidak memiliki niat jahat, mereka tahu bahwa itu akan menjadi pertemuan yang baik bagi Xian. Jadi, mereka tidak menyembunyikan informasinya. Jauh di dalam bumi tempat paling ajaib di Broken Star Field terdapat dunia yang sama sekali baru. Itu adalah jembatan panjang yang luar biasa yang terbuat dari cahaya 5 warna. Jembatan cahaya ini mengarah jauh ke bawah tanah. Ada banyak jejak tangan transparan di jembatan yang tampak seperti seseorang telah meninggalkannya dengan sengaja. Mereka masing-masing memiliki energi kematian dan kehidupan. Ada segel kematian dan segel kehidupan. Jembatan itu adalah jembatan kematian dan kehidupan, yang terbuat dari energi cahaya. Segel kematian dan kehidupan di jembatan melepaskan aura kematian dan kehidupan pada saat yang bersamaan. Jembatan kematian dan kehidupan langsung menuju ke tanah yang dalam dan gelap, terhubung ke tanah misterius. Pada saat ini, Xian, yang telah menghilang sebelumnya, melangkah dengan susah payah di jembatan itu. Pada setiap langkah, jejak tangan transparan di jembatan kematian dan kehidupan akan terbang keluar, jatuh dengan keras di tubuh dewanya. Jejak-jejak itu menghantamnya hingga langkahnya bergetar. Tepat setelah itu, jejak tangan itu menyatu dengan tubuhnya. Tidak diketahui apakah jejak tangan itu membantunya memadamkan tubuh dewa atau menyatu dengan domain niat. Dia melangkah dengan susah payah. Setelah setiap langkah, dia harus berhenti untuk memulihkan diri sebelum melanjutkan perjalanannya. Jejak tangan transparan itu membawa domain niat dan energi kematian dan kehidupan dengan kekuatan yang luar biasa. Jejak tangan itu menyerang tubuh dewanya dan kemudian menghilang, memberinya banyak luka.
Darahnya terciprat, tulang-tulangnya retak. Suara retakan yang didengar Fei Lan dan yang lainnya sebenarnya berasal dari tulang-tulangnya. Namun, tidak ada rasa sakit di wajahnya. Sebaliknya, matanya berbinar-binar seperti kumpulan cahaya. Dia tampak gembira dan bersemangat seolah-olah dia benar-benar menikmati semua ini. Dia terus berjalan dengan mantap. Dengan setiap langkah yang diambil Xian, jejak tangan transparan akan terbang keluar dan menghantam tubuh dewanya dengan keras. Di dalam setiap jejak tangan terdapat domain niat kematian atau kehidupan. Jejak-jejak itu menyerang tubuhnya dengan ganas. Segel kematian menghancurkan daging dan tulangnya sementara segel kehidupan menghidupkan kembali bagian yang rusak, memberinya vitalitas penuh. Rasanya seperti dia telah mengalami kematian dan reinkarnasi, berjuang antara kematian dan kehidupan. Kelahiran kembali yang terus-menerus seperti ini memberinya dorongan kuat untuk transformasi bentuk kehidupannya. Jembatan kematian dan kehidupan membentang jauh di bawah tanah. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Saat dia berjalan, segel kematian dan segel kehidupan terbang keluar dan menghilang. Bagian dari jembatan yang telah dia lewati perlahan menghilang. Jembatan kematian dan kehidupan berfungsi sebagai warisan yang luar biasa. Dengan setiap langkah yang dia buat, dia menerima aliran kekuatan warisan Upanishad, yang membuat bagian jembatan sebelumnya menghilang karena menjadi mesin yang memadamkan tubuh dan altar jiwanya. Pemurnian tubuh dewanya dan transformasi jiwanya memberinya kegembiraan dan rasa sakit. Rasa sakit itu berasal dari tubuh dewanya, daging dan pembuluh darahnya, dan tulang-tulangnya yang patah dan sembuh. Kegembiraan itu datang dari jiwanya, dan altar jiwanya, terutama tingkatan kekuatan Upanishad. Kekuatan kematian Upanishad di tingkatan kekuatan Upanishad memiliki satu sinar vitalitas lagi setelah setiap jejak tangan transparan mengenainya. Kekuatan kematian Upanishad menjadi murni. Itu mengembun dan memasuki energi kehidupannya, memberikan vitalitas pada tingkatan kekuatannya Upanishad. Sepertinya itu adalah bentuk lengkap dari kekuatan kematian dan kehidupan Upanishad. Proses menerima warisan kekuatan Upanishad adalah berjalan melalui jembatan kematian dan kehidupan. Setelah setiap langkah, dia diberi beberapa misteri, yang membuat pemahamannya tentang kekuatan kematian dan kehidupan Upanishad lebih mendalam. Jauh di bawah tanah, tidak ada cara untuk menghitung waktu. Xian tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan di jembatan ini. Hari ini, dia akhirnya berjalan ke ujung jembatan yang lain. Ujung jembatan yang lain adalah tempat kristal transparan cemerlang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak seperti gletser yang terbentuk terkubur di bawah tanah. Mereka memiliki energi yang terasa familiar. Xian berkonsentrasi pada gletser, matanya bersinar. Benang kematian dan kehidupan memenuhi setiap sudut kompleks gletser kristal. Itu seperti formasi tersembunyi dan ajaib yang terkubur di dalam gletser, dengan kristal sebagai penghubung yang menghubungkan arus udara misterius di dalamnya. Arus udara itu membawa energi origin. Hanya benua paling kuno yang dapat melahirkan origin. Itu dapat mengumpulkan energi dari luar angkasa untuk menyediakan bintang kehidupan tanpa henti. Itu seperti Grace Mainland. Gletser kristal itu memiliki aliran origin, yang lebih lemah daripada yang dia dapatkan di Grace Mainland. Di origin itu, dia melihat tanda darah, yang perlahan-lahan bergoyang dengan energi kehidupan. Itu tampak seperti makhluk kuno yang luar biasa. Cincin pembuluh darah di jarinya tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi, yang mencapai puluhan ribu meter jauhnya. Tanda awan darah di kristal itu juga memproyeksikan energi yang melonjak dengan ganas. Itu memantul dalam frekuensi yang sama dengan cincin pembuluh darahnya. Swoosh! Cincin pembuluh darah itu meluncur menjauh dari jarinya, terbang menuju origin dan berkumpul dengan tanda awan darah. Cahaya yang luar biasa diam-diam terpancar dari benang-benang kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua mengalir ke tanda awan darah, mengalir menuju cincin pembuluh darah. Roh cincin dari cincin pembuluh darah itu tampaknya memiliki dua energi identik yang terpisah yang perlahan-lahan bergabung. Xian terkejut. Dia bereaksi. Tanda awan darah adalah salah satu komponen dari roh cincin. Itu adalah sinar jiwa yang terpisah dari roh cincin. Dia biasa mendengar roh cincin mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Ia kehilangan banyak ingatan. Ia samar-samar tentang hal-hal yang telah dialaminya. Karena bagian-bagian ingatannya yang hilang, roh cincin tidak memiliki kesadaran yang lengkap.
Setiap kali ia berkomunikasi dengan Xian, ia tidak dapat memberitahunya detailnya. Hari ini, saat cincin pembuluh darah dengan keras memasuki asal untuk menyatu dengan sinar jiwanya yang hilang, Xian tiba-tiba memahaminya. Sebuah pikiran langsung tercermin dalam jiwanya. Itu berasal dari roh cincin. Itu menjelaskan sesuatu. Xian terkejut, mendengarkan dengan tenang. Matanya gelap saat ia mengerutkan kening. Sama seperti apa yang dilakukan Lao Luo, orang ini harus menemukan benua kuno yang memiliki asal tahun itu untuk memberikan warisan guru kita. Ia membawa perisai darah guru dan sebagian jiwaku. Ia menemukan tempat ini, tetapi ia tidak dapat mengaktifkan warisan itu. Lao Luo berhasil saat ia menemukanmu. Tetapi ahli ini gagal. Pikiran roh cincin itu tidak berkesinambungan. Sepertinya energinya terbatas meskipun telah menyatu dengan aliran jiwanya yang lain. Setelah dia gagal, dia memberikan perisai darah kepada keturunan warisan kegelapan. Sebagian jiwaku ditempatkan di benua kuno yang memiliki asal, menunggumu. Hari ini, kau akhirnya datang. Dia telah membangun jembatan kematian dan kehidupan untukmu sehingga dia dapat membantumu memahami kekuatan kematian dan kehidupan. Itu membantuku mengumpulkan aliran jiwaku. Tapi dia tidak ada di sini. Itu berarti dia telah jatuh. Pikiran roh cincin kembali campur tangan. Untuk menyatukan jiwaku, aku butuh waktu lama. Kau harus menelan lebih banyak altar jiwa. Itu akan membantuku menyatu lebih cepat. Melahap adalah kekuatan utama Upanishad dari guru kita. Itu adalah alasan utama mengapa orang tidak menerimanya. Kau masih punya waktu. Kau harus gigih. Pesan pikiran dari roh cincin memudar. Krek krek krek. Saat energi bergerak, gletser kristal meledak. Garis-garis indah dari formasi kuno terdistorsi dan hancur. Asal dan aliran jiwa di dalamnya menghilang ke dalam cincin pembuluh darah. Permukaan cincin pembuluh darah memiliki membran darah, membuat cincin itu tampak seperti bola daging kecil yang aneh. Swoosh! Cincin pembuluh darah terbang ke arahnya. Bola daging kecil itu menempel di jarinya seolah-olah telah menjadi sarkoma kecil yang mengerikan di jarinya. Membran darah itu berfungsi sebagai penghalang untuk melindungi cincin pembuluh darah selama proses penyatuannya. Kesadaran jiwa Xian terhalang. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam cincin itu. Jembatan kematian dan kehidupan menghilang. Semua jejak tangan transparan telah masuk ke tubuhnya. Gletser kristal telah menghabiskan semua energi. Aliran origin telah berubah menjadi semacam energi yang menyatu dengan Blood Vein Ring. Ledakan bum-bum. Ledakan tiba-tiba bergema dari bawah tanah. Itu sangat keras sehingga seolah-olah bisa mengguncang seluruh langit. Ledakan itu terdengar seperti drum yang dipukul di hati Xian. Sementara ledakan itu bergema keras, Xian ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan semuanya. Ketika gletser hancur, dia memasuki bongkahan kristal, menutup matanya dan menggunakan jiwanya untuk memahami kebenaran kekuatan kematian dan kehidupan. Dia mencoba menggunakan jiwanya untuk menyentuh tingkat kekuatan Upanishad, menjelajahi energi kehidupan yang baru dihasilkan. Gemuruh-gemuruh, gemuruh-gemuruh, keributan yang mengintimidasi meluas ke seluruh Broken Starfield. Broken Starfield tampaknya telah hancur. Potongan-potongan besar bintang yang pecah yang tak terhitung jumlahnya sebesar puluhan ribu pulau retak dan terlepas dari pusat. Potongan-potongan yang pecah itu telah tertarik ke sini selama bertahun-tahun dan sekarang, kekuatan yang telah menyatukan mereka tampaknya telah menghilang. Itu seperti gunung kolosal yang dipotong menjadi miliaran keping dan kemudian ditembakkan keluar. Potongan-potongan besar Broken Starfield mengapung seperti pulau-pulau di laut. Mereka perlahan-lahan tersebar kemana-mana di wilayah Far West. Broken Starfield hancur. Inti energi yang telah membangun Broken Starfield, yang merupakan energi asal dari benua kuno, menghilang. Formasi warisan lama dibuat karena Master of the Bloodthirsty Scourge of Eight telah mengirimkan energinya ke Ring Spirit. Dengan demikian, itu dibuang. Karena inti, energi asal, dan energi formasi semuanya telah hilang, pusat Broken Starfield tidak lagi memiliki efek luar biasa untuk menarik potongan-potongan bintang yang pecah menjadi satu. Bintang-bintang yang retak itu mulai menjauh, bergerak menuju area yang berbeda di lautan berbintang. Xian tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Dia bersembunyi jauh di bawah tanah, masih memahami kebenaran Upanishad kekuatan kematian dan kehidupan. Fei Lan, Katuo, dan yang lainnya berdiri di tanah di atas kepalanya,
melihat perubahan signifikan di Broken Starfield. Wajah mereka menjadi tegas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu mengapa yang disebut sebagai Natural Resources Field itu tiba-tiba runtuh. Namun, semua memiliki intuisi yang tidak dapat dijelaskan, itu terkait dengan Xian. Sulit untuk menemukan bukti. Namun, mereka dapat merasakan anomali Broken Starfield. Melihat asteroid, gunung, dan benua raksasa di sekitar mereka menjauh, mereka secara naluriah menganggap bahwa itu entah bagaimana terkait dengan Xian. Mereka berlima saling bertukar pandang. Keributan ini memang besar, Katuo menghela napas. Lapangan bintang pecah sangat luas. Jika hancur seperti ini, pecahan-pecahan bintang akan berhamburan dengan kecepatan tinggi. Bintang-bintang kehidupan di sekitar barat jauh akan berada dalam bahaya, Wulan mengerutkan kening. Benar, pecahan-pecahan ini bergerak cepat dan semakin cepat. Tanpa energi untuk menahannya, dampaknya akan sangat mengerikan. Aku khawatir bahkan para ahli langit ketiga alam dewa halus tidak dapat menghentikan bintang-bintang pecah agar tidak bertabrakan dengan bintang-bintang kehidupan. Mungkin mereka bahkan dapat menembus bintang kehidupan sepenuhnya, gumam seorang pria iblis, wajahnya sangat serius. Apakah anak di bawah tanah itu yang menyebabkan ini? Teriak pria iblis lainnya. Wajah Feilan acuh tak acuh saat dia berkata dengan lembut. Entah itu karena dia atau bukan, itu terjadi. Kurasa kalian tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya, kan? Wulan dan kedua pria iblis berotot itu mengangguk sedikit, tersenyum paksa. Mereka mengerti apa yang dimaksud Feilan. Pecahan-pecahan bintang di lapangan bintang pecah akan menyapu seluruh wilayah barat jauh. Banyak bintang kehidupan akan terpengaruh karena potongan-potongan cepat itu akan mengenai mereka. Ada kemungkinan besar batu-batu itu dapat menghancurkan seluruh bintang kehidupan. Banyak klan tinggal di wilayah barat jauh. Mereka telah membentuk banyak kekuatan kuat berdasarkan bintang kehidupan. Begitu mereka rusak, mereka akan menemukan pencetusnya untuk membalas dendam. Jika mereka tahu bahwa Xian telah menyebabkan semua ini, ribuan orang di wilayah barat jauh akan mengkritiknya. Dia tidak akan memiliki pijakan di daerah ini lagi. Jika mereka tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Xian, mereka harus menyembunyikan kejadian ini. Atau, korban kasus tersebut akan berusaha membunuhnya dengan cara apapun. Katuo dan Feilan tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Karena Wulan dan kedua pria iblis itu telah menyadari bahwa Xian dan tuan mereka berasal dari suku yang sama, mereka akan melindunginya sebaik mungkin. Jelas, mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi padanya. Kelima orang itu saling berpandangan. Mereka diam-diam menutupi area itu, tidak membiarkan siapapun mendekat. Keanehan medan bintang rusak membuat banyak prajurit dari berbagai pasukan yang datang ke sini untuk mengumpulkan material tercengang. Mereka akan segera tahu apa yang akan terjadi. Para prajurit itu mulai mencari-cari, mencoba menemukan pencetus perubahan medan bintang rusak. Sebagian dari mereka bergerak cepat menuju area ini. Awas! Desis seorang pria bersisik hitam, auranya tegas dan keras. Kami tidak akan membiarkan siapapun yang menyaksikan ini lolos hidup-hidup. Kami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyebarkan berita. Dimengerti, semua prajurit Broken Starfield menjadi marah. Keanehan Broken Starfield telah membuat ribuan bintang yang hancur menjadi asteroid yang ganas dan terbang yang menyapu berbagai area di wilayah Far West. Bintang-bintang besar yang hancur bergerak semakin cepat. Momentum mereka meningkat dalam perjalanan. Dampak yang diciptakan oleh pecahan-pecahan ini akan mengguncang bumi. Banyak pecahan sebesar benua kecil yang bahkan bintang kehidupan level 6 atau 7 tidak akan mampu menahan dampaknya. Bencana di wilayah Far West telah diramalkan. Bencana semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana ini menyapu seluruh wilayah. Bencana ini akan menghancurkan rumah-rumah banyak ahli dengan paksa. Prajurit dari berbagai area di wilayah Far West bergegas ke Broken Starfield. Setelah mereka tahu apa yang akan terjadi segera, mereka bereaksi seolah-olah seseorang telah menghancurkan skala terbalik mereka. Mereka menjadi ganas, terbang cepat menuju pusat Broken Starfield. Jika mereka ingin mengetahui pencetusnya, itu akan mudah. Mereka hanya perlu memeriksa pusat Broken Starfield. Daerah manapun yang masih utuh dan tidak mengikuti perubahan Broken Starfield akan menjadi lokasi pencetusnya.
Pusat Broken Star Field adalah daerah aneh yang menyimpan kekuatan untuk mengumpulkan pecahan bintang secara terus-menerus. Itu bukan rahasia karena semua prajurit dari berbagai ras mengetahuinya. Sekarang mereka hanya perlu memeriksa apakah mereka menemukan seseorang di sana dan kemudian mereka akan menemukan jawabannya. Dengan demikian, para prajurit yang mengeksploitasi bahan langka di daerah ini semuanya bergerak ke arah Xi'an. Broken Star City adalah bagian dari Broken Star Field, salah satu pecahan bintang terbesar. Saat Broken Star Field berubah, Broken Star City runtuh. Kota itu terbagi menjadi 3 bagian, berlomba ke 3 arah yang berbeda. Para prajurit dari berbagai kekuatan di Broken Star City jatuh ke dalam krisis yang kacau. Termasuk Aifu, sebuah sudut bangunan kuno Aifu runtuh saat tanah di bawah kakinya bergemuruh. Wajah Aifu dipenuhi debu, wajahnya kacau balau. Sebuah bayangan muncul di area gelap di atas kepalanya. Tuan muda, bayangan itu gelisah. Itu Xi'an, dia yang menyebabkan semua ini. Sialan, Aifu mengatupkan rahangnya, karena dimaki-maki. Bajingan itu bertindak tidak masuk akal. Dia membuat seluruh Broken Star Field hancur. Potongan-potongan bintang yang hancur tak terhitung jumlahnya berhamburan kemana-mana. Banyak bintang kehidupan akan menderita bencana ini. Sial, aku sudah berbisnis di Broken Star City selama bertahun-tahun. Karena dia, semuanya hancur hanya dalam sekejap mata. Tanpa Broken Star Field, Broken Star City tidak akan ada. Banyak toko akan hancur, orang-orang menjadi tegang. Kami mencoba mengangkut materialnya. Bajingan ini, bagaimana dia bisa mengubah seluruh Broken Star Field seperti ini? Entahlah, bayangan menyeramkan itu tampak gelisah. Aku melihatnya di dalam hutan. Dia tiba-tiba menghilang. Kemudian, ledakan bergema dari bawah tanah. Tak lama kemudian, Broken Star Field mulai hancur. Aku tidak tahu apa yang ditemuinya di bawah tanah, tetapi aku yakin bahwa anomali Broken Star Field dibawa olehnya. Bajingan sialan itu. Aifu menggertakkan giginya, wajahnya gelap dan menyeramkan. Awasi dia dengan saksama. Awasi dia untukku. Bajingan itu telah menghancurkan Broken Star Field. Dia akan membawa malapetaka ke wilayah Far West juga. Bayangan yang tidak menyenangkan itu juga menyadari krisis itu. Dia menghilang tanpa suara, tidak berbicara lagi. Master of Blood Halberd juga bergerak menuju pusat Broken Star Field. Semua ahli dari pasukan yang bermarkas di dekat Broken Star Field di wilayah Far West mengambil tindakan dan terbang menuju lokasi Xi'an. Untuk sementara waktu, beberapa ribu prajurit Broken Star Field bergerak menuju daerah itu seperti awan belalang. Mereka semua ingin menangkap pencetusnya dan mengulitinya hidup-hidup. Mereka semua tampak marah, tatapan mereka ganas dan brutal. Masalah besar, kata pria berotot bersisik hitam itu. Semua prajurit dari Broken Star Field sedang menuju ke daerah ini. Kurasa, kita tidak bisa membunuh mereka semua. Kecuali kalau guru kita datang ke sini secara pribadi, kita tidak punya solusi untuk melawan pertempuran ini, kata yang lain. Wajah Wulan sehitam tanah. Dia membungkuk dan melirik tanah di bawahnya. Dia mendesah lalu berbicara kepada Fei Lan. Bisakah kau menghubunginya? Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Kalau tidak, saat mereka datang, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk lari. Fei Lan dan Katuo juga khawatir seolah-olah ada api di hati mereka. Mereka tahu betapa seriusnya keributan ini. Namun, mereka tidak merasakan aura Xi'an di bawah tanah. Kesadaran jiwa mereka tidak bisa mendeteksi apapun. Mereka semua mengalami sakit kepala parah. Jika kita tinggal, kita akan dianggap sebagai pencetus dan kita tidak akan bisa menjelaskannya. Wulan menarik poninya dengan cemas dan berbicara dengan enggan. Kita tunggu sebentar. Kalau dia tidak keluar, kita pergi saja. Fei Lan berubah pucat, berteriak, kalau kau pergi, saat Xi'an muncul, yang lain akan langsung membunuhnya. Kau tidak ingin satu-satunya anggota klan yang satu klan dengan tuanmu mati, kan? Wulan dan dua pria bersisik hitam itu menjadi ragu-ragu. Pergilah ke bawah tanah dan temukan dia. Cepat. Wulan merenung sejenak. Akhirnya, dia tidak mau menunggu dengan rasa sakit lagi. Dia tidak berbicara dengan Fei Lan dan Katuo. Dia langsung bertanya kepada rekan-rekannya. Pergilah ke bawah tanah segera. Kecuali jika kau menemui rintangan yang tidak bisa kau atasi, berusahalah sebaik mungkin untuk menemukannya. Baiklah. Kedua prajurit bersisik hitam kekar itu meraung.
Sisik hitam di tubuh mereka bergetar. Cahaya brutal terpancar di bawah kaki mereka. Ledakan, ledakan, tanah keras di bawahnya tertusuk. Seolah-olah mereka sedang memotong tahu. Mereka tidak mengatakan apa-apa, melompat langsung ke lubang yang baru saja mereka buat seperti tikus tanah. Mereka bergerak lebih dalam. Kita harus mencari kemana-mana. Kita harus memastikan bahwa kita dapat membunuh siapapun yang datang ke sini terlebih dahulu. Wulan menjadi tegas dan jahat. Kita harus berusaha sebaik mungkin dan tidak meninggalkan makhluk hidup. Fei Lan dan Katuo mengangguk terus-menerus. Saat mereka baru saja mengambil keputusan, sebuah bayangan datang dengan sangat cemas. Itu adalah Ji Yu. Sebelum kejadian ini, dia bersembunyi jauh dari hutan, menyembunyikan aura dan bayangannya. Ketika Fei Lan dan Katuo melawan Bloodhalberd, Tu Fei tidak berani menunjukkan dirinya dan dia bergerak lebih jauh. Dengan demikian, orang-orang tidak melihatnya. Ji Yu telah tinggal di Broken Star Field selama bertahun-tahun. Dia tahu cara melindungi dirinya dengan baik. Dia mengerti bahwa wilayah kekuasaannya tidak tinggi, jadi menjadi seorang pengecut membantunya hidup sedikit lebih lama. Ketika Tu Fei dan prajurit Bloodhalberd terbunuh, dia tidak tahu kejadian itu atau menyadari kehadiran tim Wulan. Namun, dia menyadari anomali Broken Star Field. Dia sangat curiga, datang untuk melihat bagaimana keadaan Fei Lan dan yang lainnya, dan apa yang terjadi pada Broken Star Field. Itulah sebabnya dia menampakkan diri. Namun, begitu dia mendarat, dia menarik lehernya karena dia sangat ketakutan. Dari wajah Wulan dan Katuo, dia bisa melihat niat membunuh, perasaan tidak kenal ampun yang membuatnya merinding. Dia ingin segera mundur. Wulan mengangkat tangannya seolah-olah dia akan membunuhnya, wajahnya sedingin es. Pada saat ini, Katuo berteriak pelan, dia salah satu dari kita. Wulan mengenali Ji Yu. Dia tahu bahwa anak ini dulunya menemani tim Xian. Sambil mengerutkan kening, dia melirik Fei Lan. Bisakah kita mempercayai pria ini? Aku tidak tahu, mata Fei Lan jahat, lebih baik bersihkan semuanya. Jangan. Katuo mencoba menghentikan mereka. Dia membawa kita ke Broken Star Field. Kita seharusnya tidak begitu kejam. Paling-paling, kita bisa mengurungnya dan membuatnya diam selamanya. Aku setuju. Ji Yu memahami situasinya dengan baik. Karena wilayah kekuasaannya rendah, dia hanya bisa bertahan hidup di Broken Star Field dengan tipu dayanya. Ji Yu mengangkat tangannya ke udara, menunjukkan bahwa dia telah menurunkan semua kewaspadaannya. Dia berjalan ke Wulan dan berkata dengan tulus, "Kurung aku. Aku bersedia untuk ditahan." Dia mengerti bahwa perubahan di Broken Star Field ada hubungannya dengan orang-orang ini. Meskipun dia tidak memiliki wilayah kekuasaan yang tinggi, dia cerdas. Dia tahu bahwa dia melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat. Sekarang, dia harus bekerja sama dengan mereka untuk menyelamatkan hidupnya. Wulan terkejut. Dia mengangguk, "Kamu memahami kasusmu dengan baik. Baiklah, dengan mempertimbangkan akal sehatmu, kami akan mengampuni nyawamu." Fei Lan mengangkat tangannya, dan udara pucat dan korosif mengepul seperti gumpalan awan yang menutupi seluruh Ji Yu. Kesadarannya menjadi pusing dan kabur. Seseorang datang. Mereka hampir sampai. Wulan mendesis. Fei Lan dan Katuo berubah warna, mendesak kekuatan Upanishad mereka. Mereka siap menyerang dengan serangan mematikan kapan saja. Bum-bum. Suara aneh bergema dari tanah. Sebuah teriakan muncul dari lubang dalam yang digali oleh kedua pria bersisik hitam itu. "Kami tidak bermaksud jahat." Katuo bersorak. Dia bergegas berteriak ke lubang itu. "Senior, kami mendapat masalah. Cepat keluar, kami tidak punya banyak waktu." "Xian, mereka bukan musuh." Fei Lan juga mendesis. Dia bergerak seperti anak panah melalui lubang itu. Jauh di bawah tanah. Di dalam kristal es, Xian menatap kedua orang asing bersisik hitam itu dengan mata dingin. Rambut di sekujur tubuhnya berdiri karena dia bisa merasakan intimidasi dari kedua pria kekar ini. Itu adalah aura mengerikan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Xian siap menggunakan darah iblis abadi untuk merobek langit dan melarikan diri. Jika Katuo tidak memanggilnya, dia pasti sudah pergi. Saat Fei Lan berbicara kepadanya, dia menjadi tenang, wajahnya curiga. "Siapa kamu? Apa yang terjadi di luar sana?" Dia tidak tahu bahwa Broken Star Field sedang hancur. Karena dia tinggal jauh di bawah tanah,
dia hanya bisa merasakan getaran aneh. Kita tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Kita harus mundur sekarang. Begitu para ahli Broken Starfield datang, kita tidak akan bisa pergi. Salah satu dari mereka berteriak tergesa-gesa. Xian mengubah wajahnya. Dia bingung sejenak sebelum mengangguk dan terbang. Beberapa detik kemudian, dia muncul di samping Fei Lan dan Katuo, berteriak, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak tahu detailnya, tetapi dari wajah Fei Lan dan Katuo, dia tahu itu tidak berjalan dengan baik. Selamat, mata Fei Lan berbinar dan dia mengangguk padanya. Aku tidak menyangka kau akan mencapai langit kedua alam dewa asli secepat itu. Baguslah, pokoknya, kita harus segera keluar dari sini. Aku akan memberitahumu situasinya dalam perjalanan. Selamat, Katuo juga melihat perubahan Xian, buru-buru memberi selamat padanya. Xian tersenyum. Dia berkata, kalau begitu, kita harus cepat pergi. Bergerak, Wulan tergesa-gesa. Kita harus pergi sekarang. Seseorang datang. Kedua pria bersisik hitam itu muncul. Mereka melihat ke suatu arah, berkata, ikuti kami. Tidak ada yang datang ke sini. Kita akan segera keluar dari sini. Tim Fei Lan tidak mengatakan apa-apa, menyeret Ji Yu dan mengikuti mereka. Guru memerintahkan kita untuk menangkap Xian dengan cara apapun. Orang tua berwajah pucat itu berkata kepada Aifu di aulanya. Tangkap Xian dengan cara apapun. Teriak Aifu. Mengapa kakek ingin menangkapnya? Mereka semua memiliki tanda darah itu, yang identik dengan ahli yang telah menyusup ke Broken Starfield beberapa ribu tahun yang lalu. Ahli itu telah membunuh begitu banyak orang hingga tangannya berlumuran darah. Aku tidak yakin apakah itu tindakan yang bijaksana untuk menyinggung perasaannya. Aku tidak tahu alasannya, tapi ini perintah guru, geram orang tua itu. Aifu mengangguk. Jika kakekku mengatakan itu, dia pasti punya rencananya. Jika begitu, kita akan menyebarkan berita bahwa Xian adalah pencetus anomali Broken Starfield. Ya, kita harus memberi tahu Niger dan Da Feng. Mereka semua punya dendam terhadap Xian. Mereka sedang mencarinya. Kurasa mereka akan tertarik. Oke, orang tua itu pergi dengan cepat. Niger adalah tiran yang kuat dari klan tanda hantu di wilayah barat jauh. Pasangan Ghostmark yang ditemui Xian adalah bawahan Niger yang bernama Geite dan Feng Rou. Karena Feng Rou terbunuh dan Geite melarikan diri dari Fei Lan, tentu saja, mereka tidak ingin membiarkan hal ini lolos begitu saja. Da Feng adalah Master of Blood Halberd. Tu Fei dan Tu Feng adalah anak buahnya. Tu Feng dan beberapa prajurit yang dipimpin Tu Fei semuanya terbunuh. Tentu saja, pasukan ini tidak ingin membiarkan musuh mereka tetap hidup. Tak lama kemudian, Niger dan Da Feng tidak hanya menerima berita dari Aifu, tetapi juga sebagian besar pasukan di Broken Starfield sekarang tahu apa yang telah terjadi. Operasi perburuan besar-besaran untuk Xian dilakukan dengan rapi di bawah manajemen beberapa pemimpin. Di dalam Broken Starfield yang terpisah, kabut dan asap 5 warna melayang tebal. Sepertinya itu tidak akan bubar. Tim Xian membuat tubuh dewa mereka bersinar terang saat mereka mendesak kekuatan mereka untuk berlari dengan kecepatan maksimal ke arah umum. Dua prajurit bersisik hitam di langit ketiga alam dewa halus memutar altar jiwa mereka saat mereka menjelajahi arah baru untuk memastikan bahwa mereka tidak akan dikepung. Lambat laun, mereka merasakan sesuatu yang salah. Aneh. Wulan mengerutkan alisnya yang tebal, menipiskan bibir merahnya. Cahaya aneh terus-menerus bersinar di matanya yang indah. Mereka tampaknya tahu rute kita. Semakin banyak orang berkumpul, mereka tahu kemana kita akan pergi. Katuo terkejut. Bagaimana mungkin? Kita belum melihat siapapun di jalan kita, kan? Selain itu, kita memiliki dua prekursor yang merasakan untuk menghindari mereka. Banyak prajurit di dekat sini bergerak ke arah kita. Mereka tahu lokasi kita, kata salah satu ahli bersisik hitam, wajahnya tegas. Kita dalam masalah besar, sepertinya tidak akan mudah untuk lolos. Fei Lan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Xian dengan acuh tak acuh. Mereka benar, keberadaan kita sudah diketahui. Xian masih tenang. Meskipun wilayahku rendah, kesadaran jiwaku dapat mencakup jarak yang jauh. Beberapa ribu prajurit di sekitar telah menerima informasi. Mereka menunggu di depan kita. Mereka juga memiliki beberapa kapal perang. Semuanya menunggu kita. Dengan menggunakan kekuatan ruang Upanishad, kesadaran jiwanya dapat meluas sangat jauh.
Meskipun dia hanya memiliki basis kultivasi alam dewa asli langit kedua dan kesadaran jiwanya tidak dapat mencakup area yang luas seperti kedua ahli sisik hitam, ketika dia fokus pada beberapa arah tertentu, dia dapat mengumpulkan lebih banyak informasi daripada yang lain. Dia telah melepaskan beberapa aliran kesadaran jiwa, yang secara tepat mencerminkan lingkungan sekitarnya kepadanya. Tim prajurit memasuki Broken Starfield dan menyebar di sekitar area tersebut, bergerak menuju pusat Broken Starfield. Namun, sekitar 1 jam yang lalu, banyak dari mereka memiliki target yang jelas. Mereka tidak bergerak menuju pusat Broken Starfield. Sebaliknya, mereka menuju ke lokasi Xian. Rupanya, mereka memiliki bukti. Mereka tahu bahwa kelompok ini telah menyebabkan malapetaka ini. Dan terlebih lagi, mereka tahu lokasi Xian. Xian berhenti. Cincin langit fantasi di jarinya bersinar lemah. Tirai cahaya terpelintir lalu terbuka. Formasi penghubung langit ibu dan anak muncul. Ledakan-ledakan-ledakan. Kristal-kristal ilahi yang tampak seperti pecahan batu giok terbang keluar dari cincinnya, tertanam tepat di titik-titik cekung formasi anak. Cahaya berkilauan saat energi kristal telah mengaktifkan formasi anak. Cahaya berkilauan dengan indah, menghasilkan pintu cahaya, yang samar-samar mengarah ke tempat yang dalam dan tidak dikenal. Xian menatap Fei Lan dan Katuo. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, kalian harus kembali ke bintang anggrek tua sekarang. Fei Lan dan Katuo terkejut, menggelengkan kepala terus-menerus. Mata Wulan dan kedua ahli bersisik hitam berbinar. Mereka tercengang melihat formasi anak. Mereka memujinya. Sungguh formasi ruang angkasa yang ajaib. Luar biasa, nak. Wilayahmu tidak tinggi, tetapi kau dapat mengendalikan harta yang begitu berharga. Kau hebat. Xian menjelaskan kepada Fei Lan dan Katuo dengan wajah serius. Perjalanan ini akan berbahaya. Mereka telah mengirim banyak ahli dengan alam yang tinggi. Kalian tidak dapat memberiku banyak perlindungan bahkan jika kalian pergi bersamaku. Kalian harus kembali terlebih dahulu. Petik 2. Senior, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika kami harus bertarung sampai mati, aku ingin bertarung bahu-membahu denganmu. Katuo menggertakkan giginya, matanya merah. Aura mematikan muncul di sekujur tubuhnya. Bukankah ini hanya pembantaian? Siapa yang harus kutakuti? Fei Lan menolak dengan diam. Aku mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Jika aku tidak terbunuh dalam sekejap, aku akan selalu punya kesempatan untuk bertahan hidup dan melarikan diri. Xian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tersentuh. Jika aku tidak yakin, aku tidak akan memintamu untuk tinggal bersamaku. Kalian harus kembali ke bintang anggrek tua untuk saat ini. Setelah aku lolos dari kekacauan ini, aku akan kembali dan menjemput kalian. Dia tidak bisa pergi. Jika dia pergi, formasi anak dari formasi penghubung langit ibu dan anak harus dihancurkan. Jika tidak, musuh mereka akan menggunakannya untuk mencapai bintang anggrek tua. Mereka akan membawa malapetaka ke bintang anggrek tua. Xian memiliki keyakinan yang samar-samar dan dia tidak ingin melihat formasi yang telah susah payah dia perbaiki hancur begitu cepat. Fei Lan menundukkan kepalanya, wajahnya muram. Lawan mungkin memiliki banyak ahli langit ketiga alam dewa asli. Bukan tidak mungkin untuk membunuhmu seketika. Xian, meskipun formasi anak itu luar biasa, kita harus melepaskannya saat kita membutuhkannya. Tidak ada gunanya mengambil risiko. Ya, benar, senior, selama kita kembali ke Old Orchid Star, kita bisa menghindari bahaya ini untuk sementara waktu. Kemudian, kita bisa merencanakan langkah selanjutnya, saran Katuo. Wulan dan dua prajurit Black Scarlet tetap diam, menunggu keputusan yang lain. Tidak, Xian berkata dengan tegas, tidak membiarkan yang lain menentang. Kita tidak bisa membiarkan formasi Child hancur. Begitu hancur, jika mereka datang ke Old Orchid Star untuk kita tidak akan memiliki pintu keluar darurat. Dengan formasi Child, selama aku masih hidup, kita bisa memindahkan semua orang dan semua material Old Orchid Star. Kita bisa menghindari kobaran api kemarahan pasukan lain di wilayah Far West. Jangan bicara omong kosong lagi. Kalian berdua, segera kembali. Kalau tidak, aku tidak akan menganggap kalian temanku lagi. Fei Lan mengangkat kepalanya. Ada secercah bayangan redup di matanya. Jika kau mati, kita tidak bisa melindungi Old Orchid Star. Kau adalah fondasi kami. Katuo menggertakkan giginya,
berbicara dengan ganas, pertaruhkan nyawa kita. Kurasa mereka tidak bisa membunuh kita semua. Aku tidak akan terbunuh semudah itu, Si Yan tersenyum dingin. Aku sudah berkecimpung di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun. Aku sudah mengalami situasi yang mengharuskan kematian berkali-kali. Tapi aku belum jatuh. Percayalah, aku punya cukup trik untuk melindungi diriku sendiri. Aku yakin aku akan selamat. Kita sudah sampai, Wulan tiba-tiba turun tangan, tersenyum tipis. Selama kita di sini, kita tidak akan membiarkan orang membunuhnya. Jangan khawatir dan pergi saja. Pergilah, Si Yan mengangkat tangannya untuk menuntun mereka. Formasi anak dengan cahayanya yang luar biasa melayang di samping Fei Lan dan Katuo dan menunggu mereka masuk. Hati-hati, senior, hati-hati. Fei Lan dan Katuo mengangguk dengan berat, mereka tidak keras kepala lagi. Mereka melompat ke formasi anak, melesat, lalu menghilang melalui pintu cahaya saat Si Yan mendesak mereka. Swoosh! Formasi anak berubah menjadi cahaya yang indah dan menghilang ke dalam cincin langit fantasi milik Si Yan sesuai petunjuk. Tidak perlu khawatir lagi, Wulan terkekeh. Dia masih tenang. Meskipun musuhnya banyak, bukan tidak mungkin bagi kita berempat untuk mengalahkan mereka. Berhenti sejenak, Wulan mendengus, berbicara dengan arogan. Tidak banyak ahli yang punya nyali untuk melawan tuan kita di daerah pedesaan ini. Aku rasa mereka tidak akan berani menyerang kita. Pada saat ini, Si Yan tahu bahwa Tuan Setan Darah mereka adalah salah satu anggota suku setan abadi di area Bintang Batu Akik. Dia terkenal di seluruh area Bintang Batu Akik dengan langit kedua alam dewa yang baru lahir. Begitu kita keluar dari wilayah barat jauh, aku bisa menghubungi tuanku. Dengan kekuatannya, tidak akan sulit untuk melakukan perjalanan melalui beberapa area bintang kecil untuk sampai ke sini. Salah satu pria bersisik hitam berkata dengan arogan, tuan kita adalah Panji terkenal klan setan di area Bintang Batu Akik. Dia adalah pilar kuat klan setan. Aku yakin tidak ada seorang pun di wilayah barat jauh ini yang berani menghadapinya secara langsung. Baiklah, kita bisa membanggakannya nanti. Ayo pergi. Setelah Si Yan mengatur Fei Lan dan Katuo dengan baik, dia merasa lebih santai dan nyaman. Mata Wulan yang cerah berbinar saat dia mengamatinya, mengangguk dalam hati. Mereka tidak berbicara lagi, mengarahkan arah mereka dan kemudian bergerak dengan gila untuk keluar dari Broken Starfield. Lama kemudian, Si Yan, Wulan dan yang lainnya berhenti, pupil mereka mengecil. Suara gemuruh rendah dari mesin bergema di area berdebu di depan mereka. Perlahan, dua kapal perang sepanjang 1000 meter muncul, menghalangi mereka. Kedua kapal perang itu masing-masing terbuat dari tulang dan batu. Mereka secerah dan berkilau seperti batangan perak. Prajurit yang tangguh berdiri di kapal perang. Mereka melihat Tu Fei dan manusia tanda hantu yang telah melarikan diri dengan kapal perang. Itu dia, Gaite dari klan tanda hantu melengking. Dengan meringis, dia menunjuk Si Yan dari kejauhan, berbicara dengan suara serak. Mereka membunuh Feng Rou. Seorang pria setengah baya dengan tanda hantu yang tubuh dewanya tampak seperti tombak memiliki mata yang tajam. Dia adalah Niger dari klan tanda hantu di wilayah barat jauh. Dia memiliki basis kultivasi alam dewa langit ketiga. Sekarang, dia berdiri di atas kapal perang, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia berbicara dengan jahat, bagaimana kau ingin dia terbunuh? Dia harus menderita dari setiap siksaan di dunia ini. Biarkan jiwanya tetap menyala di atas api selama 10.000 tahun, yang akan membunuhnya sedikit demi sedikit. Kata Gaite dengan gigi terkatup. Dia milikku. Tu Fei berteriak dengan gila seperti binatang buas yang memamerkan giginya. Ayahmu di sini akan mengulitinya terlebih dahulu. Mata Si Yan tajam dan dingin, menyeringai jahat. Saya khawatir Anda tidak seberuntung itu.